Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bertemu kembali dalam kajian ayat-ayat Allah, surat cinta dari Allah di surat Quraisy yang akan kita bahas hari ini. Harapannya mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Allah, kelak kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran, bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan bisa istiqomah sampai akhir usia kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Ya. menganjurkan kita untuk berniaga atau berbisnis karena pintunya diberikan 9. Jadi kalau orang berdagang itu berniaga ya, berdagang atau berbisnis itu pintunya dikasih sama Allah banyak. Maka surat Quraisy itu akan berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kita untuk menjemput rezeki dan tentunya menjemput rezeki itu dengan cara yang dianjurkan oleh Allah, dengan cara yang dibolehkan gitu ya. Harapannya rezeki kita berkah, bisnis kita lancar dan mudah-mudahan semua harta yang kita genggam bisa mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum kita bahas, mari kita dengarkan qoriah kondang kita untuk membacakan surat Quraisy terlebih dahulu. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Shadaqallahul adzim. Ibu masih mute, kepencet meren. Ibu mute suara Oh iya, saya. ya Ah, baik. ya, Baik, kita lihat surat Quraisy ya. ya. Surat ini surat yang membicarakan tentang eh, suku Quraisy, di mana suku Quraisy itu memiliki kelebihan gitu ya, dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita apa ayat ya yang kita bahas itu karena kelebihan suku Quraisy. Jadi kalau suku-suku yang lain tidak ada dalam Al-Quran. Mm-mm. Tetapi suku Quraisy ini Masya Allah ya disebutkan dalam Al-Quran. Mengapa? Karena isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalimat li'ila fi Quraisy. Jadi ilaf itu artinya kebiasaan orang Quraisy. Hmm. Tergantung kalau kita kebiasaannya apa gitu. Kalau mereka kebiasaannya berbisnis atau berniaga. Sehingga kita perhatikan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim li'ila fi Quraisy. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy gitu ya. Kalau kita perhatikan juga dari apa yang kita lihat, nggak ada di dalam surat ini di dalam Al-Quran ya yang membahas tentang kabilah. Hmm. Cuma ada surat ini. Surat ini yang bisa membahas tentang suku. Jadi Hmm. suku Quraisy itu secara fisik ya, physically mereka tampan, secara fisik. Oh. Jadi kalau laki-lakinya itu kuning langsat, dadanya bidang gitu. Kemudian eh, pinter, pinter melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepriaan. Oh. Jadi menunggang kuda gitu. Oh. Lakukan hal-hal yang apa ya, yang memang layak untuk dilakukan. Kalau kita kan misalnya laki-laki kita nggak semuanya ya bisa bawa mobil, motor, listrik gitu kan nggak semuanya. Tapi Hmm. kalau suku Quraisy itu nyaris, nyaris orang menyebutnya sempurna gitu.
semua lini dia bisa ya. Kalau saya perhatikan itu di negara bukan negara ya eh, selama saya kuliah di Pakistan itu paling pinter itu orang Thailand. Hmm. Ini bukannya rasis ya. Jadi Ya. eh, orang Thailand itu yang laki-lakinya listrik bisa, montir bisa, bengkel Hmm. bisa gitu. Hmm. Kalau kita kan orang Indonesia nggak semuanya bisa ya. Maksudnya ada yang dia nggak ngerti listrik gitu, nggak ngerti mobil ya udah taruh di bengkel, dia nggak tahu semua gitu. Tapi kalau orang Thailand hampir semuanya itu semua dihandle sama dia. Yang laki-lakinya demikian, yang perempuannya tuh semuanya bisa masak, bisa ngejahit, bisa nenun. Apa nenun itu ya? eh ya Menun, tenun. tenun Bikin ya, ngerti ya tenun bahan, ya. Jadi iya. Ah, eh, benang yang di apa namanya mm-mm. dibikin sweater gitu. Apa? Iya, Tenun merajut, ya. merajut. Rajut. Ah iya. Mm. Kadang-kadang saya kehilangan kata-kata. Tiba-tiba blank, nggak apa-apa. Jadi masakannya enak. Ini pengalaman ya, masakannya enak, jahitannya bagus gitu. Dan Mm-mm. mereka pakai baju tuh ngejahit sendiri. Beda kan kalau kita kan eh, beli ya gitu. Mm. Mereka nyaris yang dipakai itu hasil jahitan mereka semua gitu. Masakannya enak, jarang-jarang. Kalau kita kan ada yang bisa tapi nggak pinter gitu. Mereka hampir hampir rata-rata bikin kue, bikin lauk, bikin apa itu mereka bisa semuanya. Nah, itu terkait dengan kelebihan orang Quraisy. Saya tadi nyaris lupa ya, ini saya mau live di Iya. TikTok terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu solehah itu ya yang pertama kenapa Allah menyebut gitu ya, menyebut suku Quraisy gitu ya, karena memang orang-orang Quraisy itu diberikan kelebihan. Itu yang pertama. Secara fisik mereka tampan. Kalau laki-laki tampan ya, kalau perempuan cantik-cantik. Dan mereka Mm. punya kulit itu kuning langsat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpilih dari kabilah yang terpilih dari suku terpilih yaitu suku Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal itu paman-paman beliau itu ganteng-ganteng gitu, masya Allah, masya Allah. Yang perempuannya cantik jelita gitu ya. Allah ciptakan sedemikian rupa gitu ya suku Quraisy ini. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar tentang kebiasaan mereka gitu ya. Jadi li'ilah fi Quraisy itu yaitu kebiasaan mereka apa ila fi rihlatas syita iwasaib. Kebiasaan mereka adalah Mm. bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, pertama tadi ya kita kenalan dengan suku Quraisy. Yang pertama physically mereka ganteng dan cantik. Yang kedua mereka dikasih kelebihan bisa melakukan hal-hal yang memang layak untuk dilakukan oleh Mm. mayoritas kita ya. Kalau yang laki-laki bisa montir, bisa berkuda Mm. gitu, perang, jihad itu mereka bisa semuanya. Yang perempuan bisa nenun, masak, menjahit dan seterusnya. Itu kelebihan orang Quraisy ya. Yang ketiga, orang Quraisy itu punya kemuliaan karena menjaga Ka'bah. Mm. Jadi orang orang luar sana gitu ya, dimanapun mereka eh, kemanapun mereka pergi itu kelihatan ini suku Quraisy gitu. Kalau Mm. suku Quraisy maka otomatis orang-orang di luar sana itu akan menghargai. Kenapa? Karena mereka penjaga Ka'bah. Mm. Orang yang menjaga Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kayaknya surat Quraisy biasa-biasa saja. Oh, artinya dalam sekali, luar biasa. Mm. Karena menyebutkan sebuah suku terpandang, menyebutkan kabilah terpandang dan dari suku inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir ya, lahir gitu. Jadi selain fisiknya good looking, yang kedua, Mm. kelebihannya luar biasa ya, sesuai dengan jenisnya ya. Kalau yang Mm. laki-laki menunggang kuda, berani, berbisnis gitu. Mm. Kalau yang perempuan itu feminim ya, even sebagian juga bisa menunggang kuda gitu.
Kemudian yang ketiga, mereka keluarga atau suku Quraisy ini memiliki kelebihan menjaga Ka'bah. Semua yang menjaga Baitullah, yang menjaga Ka'bah, Allah berikan auranya berbeda. Jadi kalau misalnya suku-suku yang lain pergi, mereka tahu nih suku Quraisy nih gitu ya. Jadi luar biasa ya, diberikan oleh Allah tanda atau ciri khasnya orang-orang Quraisy. Mengapa? Karena orang-orang Quraisy ini diberikan amanah oleh Allah menjaga air Zam-Zam dan Baitullah Hmm. gitu ya. Jadi kalau misalnya siapa mereka? Suku Quraisy. Oh, langsung respect sekali mereka gitu. Hmm. Oh, mereka ini orang-orang bangsawan yang menjaga Ka'bah, menjaga air Zam-Zam. Sehingga pergi ke mana saja, pergi kemana saja mereka dalam kondisi aman. Karena tidak ada orang yang berani menyentuh suku Quraisy ya. Karena bangsawannya, karena keberaniannya, karena penjaga pintu Ka'bah ya, penghormatan yang luar biasa untuk orang-orang suku Quraisy. Nah, kemudian kita lihat di ayat kedua, apa ayat kedua ini? Kata Allah di sini, ila fihim rihlatas syita iwasoib. Kebiasaan orang Quraisy itu berniaga, berbisnis gitu ya. Yaitu kebiasaan mereka berbisnis, bepergian ya pada musim dingin dan musim panas. Kalau manusia umumnya ketika berbisnis itu kalau sudah dapet ya sudah gitu. Hmm. Kalau orang Quraisy itu cari peluang, musim dingin apa gitu, musim panas apa. Dia nggak pernah merasa eh, aman atau nyaman ya. Kalau kita Hmm. dapat sekian, oh udah alhamdulillah gitu. Iya. Kalau orang-orang suku Quraisy ini pandai memperhatikan situasi keadaan, iklim, negara, oh itu mereka pandai. Sehingga gitu ya, tempat-tempat yang didatangi itu cocok gitu. Misalnya musim dingin gitu ya, musim dingin mereka mencari rempah-rempah agar Hmm. menghangatkan tubuh gitu. Jadi mereka nggak kalau kita kan berdagang ya sudah pulang nggak bawa apa-apa gitu ya. Kalau mereka nggak. Kalau musim dingin mereka akan mencari rempah-rempah di negara lain sehingga bisa dijual. Nanti musim panas mereka nyari parfum dan seterusnya gitu. Ini kebiasaan orang Quraisy yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain. Namun kita sebagai manusia gitu ya boleh mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy. Bagaimana agar kita menjadi pengusaha sukses? Ada beberapa yang harus kita jaga ya. Yang pertama, niat yang lurus. Niat yang lurus untuk menjemput rejeki Allah. Itu pertama. Jadi kalau kita eh, menjemput rejeki, niatkan bahwa rejeki yang kita jemput itu untuk kita gunakan eh, hal-hal yang positif gitu ya. Katakanlah untuk kebutuhan, untuk zakat, untuk sedekah gitu. Agar niat-niat yang lurus ini bisa kita lakukan ya ketika kita menggenggam rezeki. Kadang-kadang mohon maaf, kita kalau lagi berbisnis awalnya waktu susah ya, mohon maaf kayaknya kita nanti kalau dapat uang banyak saya akan begini, begini, begini. Hmm. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, kita lupa. Kita lupa bahwa yang kemarin itu kita niatkan tuh kita lupa pengen berbagi, pengen bersedekah, pengen menaikkan zakat, pengen membantu orang-orang gitu ya. Makanya diluruskan niat kita dan disesuaikan. Jangan sampai ketika kita susah, ya gitu. Tetapi ketika kita sudah tajir, makmur, kita lupa dengan niat yang pertama tadi. Itu yang pertama ya, niat diluruskan. Yang kedua, ketika kita menjemput rezeki, yakinkan Hmm. diri bahwa yang mengatur semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita ya, Gitu. tetapi Allah memang membuka peluang-peluang itu. Orang-orang suku Quraisy tahu banget ya, tahu persis bagaimana agar rezeki mereka berkah gitu ya. Maka mereka selalu membawa nama baik, memelihara nama baik ya dari suku mereka. Sama halnya misalnya
eh, kita pergi gitu, kita membawa nama baik diri kita, membawa nama baik keluarga kita, membawa nama baik marga kita gitu. Nah, orang-orang suku Quraisy ini selalu memelihara nama baik gitu ya, sehingga orang-orang di luar sana percaya banget gitu. Suku Quraisy itu orang-orang yang sangat jujur. Suku Hmm. Quraisy itu orang-orang yang sangat-sangat punya integritas ya. Kalau menjual barang itu kualitasnya bagus dan harganya disesuaikan gitu. Jadi mereka benar-benar memelihara kepercayaan gitu ya, memelihara kepercayaan karena mencari konsumen yang bisa dipercayakan susah gitu. Jadi kalau kita mau mengikuti apa orang Quraisy ketika berniaga, ketika memiliki usaha, ikuti jejaknya. Yang pertama tadi ya, luruskan niat. Yang kedua, menjaga kepercayaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu mengadakan misi perniagaan itu keluar daerah, bahkan keluar negeri, disebarluaskan. Jadi jangan satu titik gitu. Harus berpergian. Makanya ada kalimat rihlatas syita iwasoib. Rihlah itu artinya bepergian. Jangan satu titik, tapi buka gitu ya. Jadi kalau mau maju, ya harus membuka peluang-peluang yang lain di tempat-tempat yang lain gitu. Kalau kita tidak membuka di tempat lain, kita hanya nongkrong di situ, di satu titik, itu berkembangnya lama. Nah, orang-orang Quraisy ini rihlah, pergi gitu, pergi bepergian ke negara ini, negara Hmm. itu gitu. Kalau kita mungkin ya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara misalnya gitu. Jadi buka-buka titik agar sayapnya berkembang ya, agar ada cabang, ada ini, ada itu gitu. Karena kalau misalnya cuman satu tempat, ya itu saja. Walaupun gitu ya, walaupun mungkin kalau yang sudah punya ruko atau toko ya itu dimatangkan. Tetapi kalau orang-orang Quraisy ini eh, itu bepergian gitu. Rihlah, makanya kalimatnya rihlah ya. Rihlah tasyita iwasoif. Jadi syita itu musim dingin, soif itu musim panas. Nah, mereka memperhatikan sikon, Kak, seperti misalnya di musim dingin nih, musim hujan ya. Kita musim Hmm. hujan mungkin jualan bakso gitu, yang hangat-hangat gitu ya. Kalau musim panas jualan es krim gitu mungkin. Hmm. Jadi mereka ini pinter ya, pinter mengambil situasi gitu ya. Hmm. Musim dingin, musim panas itu mereka atur gitu. Jadi arah perniagaannya itu kalau musim dingin gitu ya, itu mereka ke Yaman. Hmm. Musim panas ke Syam. Tergantung eh, iklimnya gitu. Kalau kita mau mengikuti ya berarti musim dingin jualan yang hangat-hangat, Hmm. ngopi gitu, bajigur atau gitulah ya, Hmm. bakso gitu. Tapi kalau musim panas ya kita bisa jualan es-esan, es krim gitu. Itu disesuaikan. Nah, ini hebatnya orang-orang Quraisy, maka dikatakan ila fihim rihlatas syita iwas soif gitu ya. Jadi kalau musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Dicari nih musim dingin nih yang kira-kira laku apa nih, rempah-rempah gitu. Kalau musim panas ya bahan gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika mereka sudah menerapkan tadi ya, meluruskan niat, kemudian memelihara kepercayaan, yang ketiga melihat sikon ya, situasi dan kondisi. Yang keempat ini mereka itu tidak pernah melupakan ibadah. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa mereka begitu apa ya? Begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Makanya mereka tawaf ya. Orang kalau tawaf itu kan muter. Ibu-ibu soleha kalau ada apa ya, lempar lembing atau apa olahraga yang diputer-puter gitu, Heeh. nanti kan lemparannya semakin jauh ya. Oh iya. Semakin diputar kenceng kan semakin jauh. Nah, orang berbisnis itu semakin jauh dari negaranya.
dari tempat tinggalnya. Itu semakin jauh. Berbeda dengan tawaf. Orang tawaf itu dia nggak muterin Ka'bah itu kan nggak semakin jauh kan, tapi tetap berada di rotasi yang sama gitu. Kenapa? Artinya seseorang ketika dia dalam kondisi miskin ataupun kaya, dia tetap merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini falyabudu rabb hadzal bait, eh, beribadah gitu ya. Rabb hadzal bait maksudnya Ka'bah ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah. Jadi kalau berbisnis, kalau menjemput rezeki, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki yang kita genggam itu dimudahkannya sama Allah. Bayangkan kalau misalnya kita mengandalkan kemampuan kita, kita akan menjadi sombong. Sombong banget kita. Oh, saya kalau jualan, saya kalau berbisnis pasti lancar. Dia akan sombong. Padahal ada jari jemari Allah berperan dalam memberikan rezeki kita. Dan ini diingatkan ya. Jadi apa misinya itu memang eh, berbisnis dunia ya, tetapi ibadah kepada Allahnya tetap tidak ditinggalkan gitu. Dan kita yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Kadang-kadang ada yang sebentar dapat rezekinya banyak gitu. Kadang-kadang ada yang pontang-panting dari pagi sampai malam gitu ya, dapat rezekinya sedikit gitu. Itu yakinkan diri bahwa rezeki itu tidak tertukar gitu. Masih ingat nggak ibu-ibu solehah dulu kita kalau naik angkot ya, sut sut gitu kan, main salip-salipan angkot itu. Sampai ada yang berkata, Pak, rezekinya nggak ketuker, Pak. Mungkin kalau ibu-ibu ashabul jannah nggak pernah naik angkot ya, jadi nggak Pernah, kebayang. pernah. Nggak kebayang angkot tuh bagaimana gitu. Satset, satset. Saat berebut kan nyari Satset. penumpang gitu. Padahal kalau sudah ditentukan rezeki kita itu nggak akan pernah tertukar. Mohon maaf, misalnya kita jualannya sama-sama jualan donat misalnya gitu ya. Kok donatnya dia banyak yang beli gitu. Donat yang satunya nggak ada gitu ya. Kadang-kadang kita melihatnya suka kasihan ya berdekatan, tapi kok yang ini laku gitu. Kita kan khawatir, aduh takutnya penjual yang ini ngiri ya dengan yang laku gitu. Sebenarnya even orang meniru pekerjaan kita, meniru dagangan kita, tapi rezeki Allah nggak ada yang bisa niru gitu. Iya, benar. Yakin yakin seyakin yakinnya bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka menjemput rezeki, ya karena kita yakin rezeki itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ranah kita kan harus menjemput gitu ya. Kita harus menjemput rezeki, harus menjemput ilmu, menjemput hidayah. Nanti biarkan ranah Allah. Ranah kita itu kan usaha. Ranah kita itu kan duit, doa, kemudian usaha gitu kan. Ikhlas saja menjalankannya kan, doa yang indah, usaha yang maksimal, ya ikhlas saja menjalankannya gitu. Nanti tawakal dengan hasilnya. Kadang-kadang rezeki kita gampang banget gitu ya. Masya Allah, transferan itu Masya Allah sampai kita nggak menyangka gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada waktunya sedikit gitu. Ditakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tugas kita hanya menjemput saja, sementara nominalnya itu biarkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah memahami bahwa rezeki itu kan, rezeki itu kan ada 4 macam. Kayaknya Bu Ani pernah nyatet, nggak apa-apa dicatat lagi. Iya, iya, catat lagi aja deh. Rezeki yang Rezeki. pertama adalah rezeki dasar. Iya. Rezeki dasar itu rezeki basic ya, badan sehat. Kalau Mm-mm. kita badannya sehat kan kita bisa melakukan banyak hal, bisa jualan ini, jualan itu, jemput rezeki di sana, jemput rezeki di situ gitu ya. Eh, Mm-mm. Kenapa? Karena kalau kita sakit kita nggak berbisnis, nggak bisa menjemput rezeki kan gitu.
maka usahakan rezeki dasar ini kita syukuri, usahakan bersyukur terus ya dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, agar Allah memberikannya lagi dan lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah rezeki standar. Kalau rezeki dasar ini badan sehat Mm. itu syukuri banget gitu ya. Dengan tentunya dengan usaha. Kita yang paling tahu kan penyakit kita apa, kekurangan kita apa, kan kita yang paling tahu. Misalnya makanan harus kita jaga gitu. Kemudian misalnya apa ya, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan apa, itu yang paling tahu kan kita gitu. Jadi saat kita menjaga kesehatan itu kan menjaga rezeki dasar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai rezeki standar. Apa rezeki standar? Rezeki standar adalah rezeki yang sudah bisa kita prediksi. Misalnya ibu-ibu solehah bekerja take home pay setiap bulan berapa. Kalau ibu-ibu yang tidak bekerja berarti kan dari suami berapa gitu ya. Transferan dari suami berapa itu kan sudah kita tebak tuh. Oh, nanti tanggal 1 suami akan transfer sekian nilainya. Oh, nanti misalnya gitu. Misalnya ibu-ibu solehah punya kos-kosan atau punya Mm. catering atau punya income yang lain. Selama nominalnya itu bisa diprediksi, itu berarti rezeki standar. Jadi nominalnya bisa kita tebak lah ya. Contoh misalnya orang bekerja take home pay-nya, salary-nya, gajinya misalnya 1 digit atau 2 digit gitu. Itu kan bisa diprediksi ya. Oh, ini setiap tanggal 1 atau tanggal 25 saya dapat. Nah, itu rezeki standar. Ada yang ketiga, yaitu rezeki orang-orang bersyukur. Nah, rezeki orang bersyukur itu nambah terus gitu. Jadi misalnya apa ya, kalau kita bersyukur misalnya contoh ya, bulan ini kita dapat 10 juta misalnya. Tapi kita seneng banget, bahagia banget. Itu nanti akan Allah tambah jadi 12, ditambah lagi jadi 15 gitu. Kadang-kadang nominalnya berkurang, Mm. tetapi banyak makanan yang bisa kita makan tanpa kita mengeluarkan uang. Iya. Kami ya, tiba-tiba misalnya ada yang ngasih sembako gitu. Kan nggak, jadi kita nggak perlu beli lagi. Tiba-tiba ada yang ngasih buah, kan kita jadi nggak perlu beli buah gitu. Even nominalnya sama gitu, kita menganggapnya ini rezeki standar nih karena nominalnya kan sama, bisa diprediksi setiap bulan. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita lupa. Oh, alhamdulillah dapat buah, berarti kan kita nggak mengeluarkan uang lagi untuk beli buah. Oh, ada yang Iya. ngasih sembako, berarti kan kita nggak beli lagi sembako. Iya. Oh, badan sehat, berarti kan kita tidak mengeluarkan uang untuk ke rumah sakit gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita syukuri sehingga gitu ya, tabungan kita bertambah. Apa kata Mm. Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, aku tambah gitu. Makanya dulu mungkin kita nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu kita nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu pakaian kita cuma 10, sekarang jadi nambah 20. Jilbab kita dulu berapa, sekarang nambah lagi. Begitu seterusnya. Itu karena boleh jadi gitu ya. Karena kita sering bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi eh, caranya Allah tuh gampang memberikan rezeki-rezeki kepada kita. Kadang-kadang ya, tanpa kita sadari ada orang bayar hutang. Mas saya ngutang, iya ibu kemarin saya ngutang gitu misalnya. Oh iya dia bayar hutang. Atau misalnya tiba-tiba ada yang eh, apa meminjamkan, kemudian gak usah dibayar gitu. Udah jangan dipikirin bayarnya. Itu kan juga rezeki gitu. Ada anak-anak yang misalnya dapat beasiswa sehingga kita tidak lagi mengeluarkan uang untuk bayar SPP dan sebagainya. Itu yang terkadang kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan sama kita gitu. Maka rezeki orang-orang bersyukur itu bertambah, bertambah, bertambah gitu ya. Ibu-ibu di Ashabul Jannah juga sama. Beli baju, dapat jilbabnya, dapat baju, nyari jilbabnya gitu aja kan. Sampai akhirnya baju kita banyak, jilbab kita banyak gitu ya. Selama em, itu kebutuhan nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya, kita menikmati
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki orang bersyukur yang ketiga, ada yang paling enak rezekinya nomor empat. Apa Nomor rezeki 4. nomor empat? Yang keempat adalah rezeki orang-orang bertakwa. Maka di Hmm. ayat ini Allah meminta kita untuk apa? Ibadah. Hmm. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhannya yang memiliki rumah ini, maksudnya Baitullah. Jadi orang-orang Quraisy itu memiliki kelebihan karena penjaga rumah Allah dan penjaga air Zam-Zam. Bagaimana dengan kita? Kita kan nggak dekat dengan Baitullah, dengan Ka'bah, tapi kan kita dekat dengan masjid gitu. Iya, Kita dekat dengan musola, kita dengarkan azan gitu ya. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngasih kita dua bonus. Bonus yang pertama, masalah kita diselesaikan sama Allah. Dan bonus yang kedua, dialirkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kita kok masalah nggak berhenti-berhenti ya gitu. Nanti dari suami, nanti dari anak-anak, atau diri kita sakit gitu. Ujian, ujian, ujian. Oh Allah tahu persis ya, tahu persis ujian apa yang cocok buat kita. Yang kedua, momennya itu memang pas gitu. Jadi kalau kita sakitnya sekarang mungkin lebih baik ketimbang sakitnya nanti ketika ternyata waktu kita sangat berharga sekali gitu. Jadi selalu husnuzon dengan timing yang Allah berikan. Ada masa-masa di mana kehidupan kita sulit. Ada masa-masa kita eh, misalnya ya terlilit utang atau anak-anak sakit. Itu waktunya itu sudah ditentukan sama Allah di waktu yang paling indah gitu. Sehingga nanti pada waktunya gitu ya Allah akan memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bersyukur gitu. Kalau misalnya kita dari kecil udah bahagia, nggak pernah sakit, nggak pernah susah, khawatir kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita dulunya pernah susah, terus tiba-tiba kita sekarang sampai di puncaknya, oh kita akan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dulu saya pernah di posisi ini, dulu saya pernah di posisi itu. Kita akan mengenang masa susah dan masa sulit kita agar kita bersyukur dengan apa yang kita genggam sekarang. Jadi nggak pernah salah dengan waktu yang Allah berikan karena Allah paling tahu gitu ya kapan. Nah, saat kita dekat dengan Allah, saat kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah Allah akan memberikan dua bonus gitu ya. Masalah kita terurai gitu gampang. Terus ada rezeki yang datang tidak terduga. Tiba-tiba di dompet kita nemu duit, tiba-tiba di saku kita nemu uang. Itu cara Allah gitu. Memberikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga. Makanya deket-deket gitu. Disuruh menyembah Allah, disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh suku Quraisy yang perlu kita ikuti gitu. Merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah agar Allah akan memberikan kita dua bonus tadi. Kita terkadang merasa kok hidup kita banyak ujian, kok bisnis saya belum lancar. Ah, itu cara Allah agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih makmur-makmur saja, lancar-lancar saja, terus kita berserahnya sama Allahnya nggak terlalu totalitas gitu ya. Kita merasa, oh udah kok fine-fine aja nggak ada masalah. Tapi saat kita bisnis, terus rugi, kita bilang ya Allah mudahkan bisnis hamba, mudahkan rezeki hamba, mudahkan apa membayar kebutuhan anak-anak hamba. Oh kita bisa begitu menghibah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat macam rezeki ini, rezeki dasar, rezeki standar, rezeki orang-orang bersyukur dan rezeki orang-orang bertakwa pernah kita dapatkan semua dan sudah kita dapatkan semua. Dari empat rezeki ini, rezeki yang paling mahal adalah rezeki utama yaitu iman Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat Islam, itulah rezeki utama. Jadi sebelum rezeki eh, pas dasar, sebelum rezeki standar gitu ya, itu Hmm. ada rezeki yang paling utama yaitu keimanan. Namun yang dimaksud di dalam
ayat ini ya, karena keterkaitan kita dengan menjemput rezeki, maka rezeki di sini empat ya, empat empat rezeki yang tadi sudah saya sebutkan. Kenapa? Karena eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memenuhi semua kebutuhan kita, tapi Allah tidak memenuhi semua keinginan kita. Jadi sebetulnya apa yang kita genggam itu cukup untuk biaya hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup begitu. Semuanya cukup gitu. Makan, kendaraan, itu cukup kan? Allah cukupkan gitu. Karena memang itu kebutuhan kita. Jadi biaya hidup Allah cukupkan, tapi gaya hidup tidak Allah penuhi gitu ya. Karena nanti kalau sudah berkaitan dengan gaya hidup, kita nggak pernah merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa kita diminta untuk menyembah Allah, rapat kepada Allah? Karena Allah yang sudah memberikan apa? At'amahum min ju'. Jadi Allah itu meminta kita hendaklah mereka menyembah Allah, pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah ya, yang telah memberi makanan gitu ya kepada mereka. Bukan hanya itu, wa amanahum min khauf, dan juga gitu ya mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini eh, saat kita berbisnis, saat kita berniaga gitu ya, itu jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi. Kemudian eh, kenapa sih harus merapat kepada Allah terus gitu? Oh, karena Allah yang sudah menghilangkan rasa lapar dari diri kita. Kita bisa makan enak, bisa berkecukupan gitu. Itu kan boleh jadi karena kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kita lapor kepada Allah, kita berdoa, kemudian besoknya kita jemputkan rezeki itu. Kalau saja bukan karena Allah gitu ya, yang memberikan kita makanan atau rezeki, kemudian yang memberikan kita keamanan, mungkin kita akan di rumah terus gitu. Aduh, takut mau dagang, takut ada pencuri, mau bisnis takut ada begal, mau ini, kita mungkin nggak pernah merasa aman kan menjemput rezeki. Tapi Allah ngasih kita keamanan. Sama halnya Allah memberikan keamanan kepada suku Quraisy. Bayangkan mereka itu kan eh, hidup di padang pasir yang tandus gitu ya. Tapi mereka pergi kemanapun Allah ngasih ketenangan kepada mereka. Mereka nggak punya rasa takut untuk dibegal, dirampok. Nggak pernah gitu. Kenapa Allah menanamkan rasa aman dalam diri mereka? Sehingga orang ketika ketemu dengan suku Quraisy, respect langsung. Dari mana? Kami suku Quraisy. Oh, mereka langsung respect, langsung memberikan pengamanan gitu ya. Sehingga mereka nyaman. Kalau suku Quraisy diberikan keamanan, dikenyangkan, maka Allah pun bisa memberikan itu kepada kita semua. Kita pergi kemana saja merasa nyaman kan. Saya terbayang misalnya, saya ketika membaca tafsir ini ya, ini kan kita flashback ya sama diri gitu ya. Ya. Kadang-kadang saya tuh pergi ke Makassar, ke Palembang gitu. Saya pergi ke Bangka Belitung. Itu kalau Allah tidak memberikan rasa aman ke dalam diri saya, mungkin saya nggak akan pernah berangkat kan ke sana gitu. Tapi Allah ngasih kita keamanan pergi, Mm-mm. pergi ke sana, pergi ke Sumatera, ke Bangka Belitung, ke Jambi, ke Padang, pergi. Terus Allah ngasih keamanan kepada kita. Kita merasa aman, nggak takut gitu. Coba kalau kita mau bisnis di sana, ah takut. Bisnis di sana, mau ngejemput rezeki di pintu sana, takut. Menjemput pintu rezeki di situ, takut. Kalau nggak Allah berikan sama kita rasa aman itu, siapa lagi coba yang memberikan itu? Gitu. Tapi Allah ngasih kita keamanan, pergi kemana saja, bisnis kemana saja. Allah ngasih kita keamanan sedemikian rupa gitu. Allah tuh baik banget sama kita. Sampai kita pergi menjemput rezeki, kemana saja kita merasa aman kan? Kenapa Allah yang memberikan rasa aman itu kepada kita semuanya? Jadi eh, jangan pernah merasa apa ya putus asa dalam berbisnis ya gitu. Ikuti kebiasaan orang-orang suku Quraisy. Yang penting niatnya lurus, menjaga kepercayaan, pandai-pandai menjaga eh, titik ya, titik di mana kita melebar ya, pandai-pandai menjaga kepercayaan dan melebarkan sayap dalam berbisnis. Kemudian
membaca sikon, situasi, kondisi. Kalau musim hujan apa, musim panas apa, sebagaimana suku Quraisy menjaga situasi di waktu di syita, musim dingin, dan di waktu asoib, di waktu musim panas. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita lewat surat Quraisy ini bisa kita amalkan gitu ya, bisa kita amalkan dalam berbisnis. Karena orang berbisnis itu kan pintunya banyak ya. Kalau karyawan atau karyawati kan pintunya hanya satu. Jadi Hmm. mulailah untuk berbisnis, bisnis apa saja, bisnis apa saja sampai kita merasa nyaman ya, merasa nyaman dan bersyukur dengan yang Allah berikan. Demikian Allah alam, Mbak Ani, tafsir surat Quraisy ya untuk pekan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi 2 pekan berikutnya untuk melanjutkan surat Al-Ma'un. Demikian jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, Mbak Ani, silakan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih kajiannya surat Al-Quraisy. Bagaimana teman-teman Soleha? Siapa yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Seperti biasa, Adakah boleh ibu-ibu? menyangkut surah ini, tapi boleh juga eh, dengan apa yang lain gitu, masalah yang lain boleh. Ya, boleh. Silakan. Mbak Enda mau bertanya Ini nggak? ini kan Ashabul Jannah mayoritas pengusaha. Jadi tips-tips ini sudah dijalankan, insya Allah. Iya. Bu, saya mungkin bukan bertanya, tapi kayak menambahkan tadi Boleh. yang dari rezeki 4 itu ya. Apa namanya? Iya, kan kami kan suami kan pensiun, terus kemarin tuh ya alhamdulillah kayak kos-kosan udah jadi. Tapi memang benar Ibu, Allah sepertinya ingin kita lebih dekat karena eh, udah kos-kosannya jadi, tapi ya ada aja gitu ya yang Allah pengen Iya, kita iya. selalu dekat. Misalnya kayak tiba-tiba ada masalah listrik, terus kayak sekarang kita lagi dalam ujian di rumah itu apa ada kutu kasur gitu sampai akhirnya kita harus kayak gini lagi ngungsi di rumah saudara. Tapi kan insya Hmm, Allah semua itu karena Allah sayang ya Ibu. Allah tuh nggak pengen, betul, kamu betul. udah dapet rezeki, terus kamu Mm-mm. santai, Sombong lupa, misalnya. jadi Ya, lupa. ya. Iya, ya kira-kira gitu. Insya Allah dikasih sabar menjalaninya. Alhamdulillah. Amin, Iya, amin. Nah, itu iya. berarti itu rezekinya Mbak Ani dari kos-kosan ya. Iya, Alhamdulillah. terus yang Ibu tadi bilang ada aja tambahan itu. Benar Ibu, dari anak-anak tuh ada aja yang kerupuk Palembang, bandeng, apa gitu ada. Emang dari Nah, ini luar Jakarta semua. Itu benar. benar. Maksudnya Jadi tidak harus menambah nominal, tapi betul. Allah tuh kasih, kasih ada terus gitu. Iya, sehingga Hmm. eh, uang kita tetap gitu kan, gitu. Karena kita Iya. nggak perlu makan, tidak perlu membeli lauk misalnya. Hmm. Allah Iya, ya menambah iya, rezeki. Intinya ya terus bersyukur saja, iya. berapapun nominal yang Allah berikan. Nanti kita akan rasakan dengan bersyukur itu hati kita tenang banget. Kita nggak perlu iri dengan rezeki orang lain kan, Iya, sebagaimana kita nggak pernah iri dengan penyakit orang lain, nggak pernah iri dengan iya. musibah orang lain gitu ya. Hmm. Jadi eh, kita bersyukur dengan rezeki kita. Kita fokus menjemput rezeki buat kita dan jangan lupa rezeki yang kita genggam pun jadikan ya, jadikan eh, cara atau jalan menuju ke surganya Allah. Iya, iya itu. Mbak Ainun mau pamit silahkan kalau ada Iya, rapat. terima kasih Mbak Inul. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan juga tentang surat Bu, Al-Quraisy atau ini. saya Bu, Assalamualaikum itu Ustazah. aja. Oke, silakan Waalaikumsalam. Mbak. Monggo, monggo. Ya, silakan. Mbak Fitria ya? Ya, Oke deh. Afgan off cam nih Ustazah. Hanya Ya, Mm-mm. pengen tahu ini eh, eh, apa kebiasaan orang Quraisy yang ada di surat Al-Quraisy ini sudah ada jauh sebelum Islam datang atau baru setelah Islam ada, Ustazah? sebelum. Oh, udah dari. Jadi eh, ini agak nyambung dengan surat sebelumnya ya, yang kemarin Al-Fil. Al-Fil. Jadi Oh iya, iya. Ka'bah itu kan dibangun sejak masa Nabi Ibrahim kan. Nah, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail kan turun temurun tuh. Dari Nabi Ismail turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
sebelum Rasulullah lahir pun gitu ya, itu keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjaga Ka'bah gitu. Karena kan turun temurun menjaga Ka'bah itu seperti misalnya gini, kita mewakafkan masjid, kita jaga itu masjid itu. Ketika kita nggak ada kan anak kita nggak ada cucu kita, begitu seterusnya kan. Nah, Ka'bah pun demikian. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu turunan dari Nabi Ismail, sehingga ketika Nabi Ismail tidak ada, yang menjaga itu ya suku Quraisy ini, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka punya kebiasaan itu, makanya terpandang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpilih dari kabilah terpilih, suku terpilih, dan orang tua terpilih begitu. Makanya wajar kalau nasab itu perlu diperhitungkan ya. Pasti misalnya gini, ikut dia hebat banget, coba cek deh. Ayahnya atau kakeknya atau uyutnya, pasti darah-darahnya ada itu turun-temurun. Kalau orang bilang genetik ya, nurun banget, entah itu seniman, entah pengusaha, entah gitu. Darah-darahnya itu ada gitu, darah biru lah ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan keturunan bangsawan. Jadi memang sudah terbiasa. Makanya dikatakan ila fihim, kebiasaan mereka sejak dulu ya seperti itu. Begitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, ada lagi Assalamualaikum. satu lagi. Kalau Ibu, nggak ada, nggak Assalamualaikum apa-apa. Ibu Ustazah. Bu, Ya, saya Mbak mau. Ulan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum salam Ibu. Bu. Off cam. Bukan nanya sih Bu, saya kayak Mbak Ani kayak Menambahkan. bukan menambahkan sih menyelami. Saya kan ada ikut kayak bukan kajian sih, kayak kelasnya HS itu Ustadz Abdullah Roy Bu. Kebetulan saya lagi kitab apa ya saya lupa, itu lagi ngebahas tentang suku Quraisy Bu. Kemudian kaitannya terhadap ya itu tadi kan keimanan dan cerita tentang suku Quraisy tuh Ibu, terus pas kita hari ini ngebahas Quraisy gitu. Jadi saya tuh sering kejadian Bu, udah berapa kali Bu nyambung gitu loh Bu, padahal nggak ada hubungannya Bu ya. Padahal maksudnya Ibu kan lagi ngebahas, kita kan urutan gitu ya, terus saya lagi Iya. ada gitu suka nyambung gitu makanya Ibu kadang-kadang Masya kayak Allah. Masya Allah ya Bu ya. Waktu itu pernah pas lagi yang kejadian saya juga pas kitab sebelumnya itu ngebahas tentang kepercayaan kepada pemimpin Bu. Nah itu waktu itu tentang presiden kita lagi dicoba dengan yang kejadian tawuran kemarin, yang kejadian kerusuhan kemarin Bu. Masya Allah Bu, maksud saya kalau kayak gitu gimana ya Bu saya menyingkapinya. Kadang-kadang saya lagi belajar itu kan harian Bu materinya. Pas lagi hari ini terus tiba-tiba ada berita gitu. Kok nyambung ya sama yang lagi saya pelajarin, itu gimana ya Bu ya? Maksudnya saya kadang-kadang terkesima pencerahan Allah gitu. saja. Pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqomah. Jadi ada keterkaitan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Gitu. Makanya dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi apapun tuh ingat Allah gitu. Yang ngatur tuh Allah semua. Iya. Pertemuan ini yang ngatur Allah. Termasuk mohon maaf ya teman-teman di TikTok pun ketika kok tiba-tiba ada TikTok saya lewat gitu ya. Sempat ada yang Bu FYP. Nah, itu pun kan atas izin Allah semua gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu. Daun yang jatuh saja kan atas izin Allah. Bijian itu kan tumbuh, kemudian bisa kita nikmati sekarang itu kan atas izin Allah. Jadi semua atas izin Allah, agar kita jangan jauh-jauh dari Allah. Agar kita selalu istiqomah untuk menuntut ilmu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi Mbak Ulan mau tanya deh, udah Oh buka ya mic. boleh silakan. Iya Ibu, Assalamualaikum. Mungkin menyambung pertanyaannya Mbak Fitri tadi ya. Tadi kan Ustazah bilang kalau suku Quraisy itu memang suku terpandang karena memang menjaga Ka'bah dari dulu. Pertanyaan saya, lalu kenapa Abu Lahab, terus Abu Jahal, itu kan semua paman Rasulullah dan mereka dari suku Quraisy, tapi kok mereka tidak sesuai itunya kriterianya dengan seperti yang Ustazah bilang, yang mereka begitu terpandang, dihormati, jujur dan sebagainya.
Itu sih yang menjadi kebingungan saya. Itu bagaimana Ustazah? Nggak usah bingung, Neng Wulan. Kita punya anak nggak usah banyak-banyak. 3 anak aja kan karakternya berbeda. Terus bisa beda. Ada yang nyenengin, ada yang kan gitu. Sama lah dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan nggak semuanya orang Islam, gitu ya. Jadi nggak usah bingung, dari Nabi Adam alaihi salam, kan Nabi Adam punya anak yang sifatnya seperti Kobil, punya sifat dengki, jahat, pembunuh gitu. Apakah Nabi Adam pengen begitu? Nggak pengen. Tapi kan ujian Allah demikian. Adiknya dibunuh oleh kakaknya. Kobil membunuh adik kandungnya sendiri. Apakah Nabi Adam pengen begitu? Enggak. Itu ujian, jadi nggak usah pusing-pusing sebetulnya. Ini bentuk ujian Allah, bisa lewat anak-anak, bisa lewat pasangan, bisa lewat keluarga besar. Even suku Quraisy itu di dalam Al-Quran dipuji, artinya mayoritas punya kebiasaan seperti itu, mayoritas gitu ya. Nah, tapi kalau ada 1 2 yang beda, yang gitu. Makanya suka ada yang nanya gini, Bu Fatia, aku teh pusing. Kenapa? Aku baru pulang umroh. Ternyata kok di Saudi ada orang Arab yang nggak sholat. Saya bilang, kenapa pusing? Kan di tanah haram di Saudi juga kan ada yang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, sama gitu. Jadi rumahnya dekat Ka'bah, pinter bahasa Arab, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menjadi penghuni neraka kan gitu. Ya memang hidup itu nggak ideal gitu. Nabi Ibrahim pengen punya anak. Kalau sudah punya anak kan pengennya disayang. Tapi kan sama Allah disuruh apa? Disuruh sembelih. Apa artinya? Ya disuruh sabar dengan ujian-ujian Allah. Boleh jadi itu ujian buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Neng. Jadi ya ya sunatullahnya begitulah dunia itu. Seperti di film-film. Kan nggak semuanya jagoan, ada penjahat. Kalau jagoan semuanya, yang jahat nggak ada. Nggak seru kan Ada ceritanya. ujiannya. Iya, begitu. Artinya nggak usah diambil pusing. Kok bisa ya paman Rasulullah? Nggak usah dari jauh-jauh ke paman Rasulullah ya. Kita lihat Nabi Adam. Nabi pertama. Kan diuji sama Allah kan. Anak pertamanya membunuh Nabi, adik ya kandungnya. Nabi Adam mau begitu? Nabi Nuh, Nggak Nabi Lut mau. juga ya Ustazah ya. Nggak mau. Tapi kan Allah menguji Nabi Adam lewat anaknya. Jadi kalau kita ada yang diuji lewat suami, ada yang diuji lewat anak, buka aja Al-Quran. Semuanya sudah dicontohkan kok. Yang diuji lewat istrinya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Yang diuji Ya, lewat suaminya, Asia. Yang diuji lewat ya, apa anak-anaknya, Nabi Adam, Nabi Yakub, gitu. ya, Biar kita nggak pusing-pusing nanti mikirin dunia kok gini banget. Biar kita belajar bahwa ya, inilah dunia. Dunia itu tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry kan gitu. Oh iya, laundryan. ya. Ibu. Makasih Gitu ya, Ustazah. mungkin ya. Biar Ya, ya ya dunia Iya. nanti di surga orang baik semuanya insya Allah. Begitu ya. Iya. Baik, nggak terasa jam 11 lewat seperempat. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu-ibu soleha yang dirahmati oleh Allah. Jika ada kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.